apa yang bisa dilakukan oleh para penantang khususnya ini ya, karena kalau petahana dia punya banyak surplus politik, tadi yang para penantang ini yang dua nih khususnya untuk kemudian menjangkau para pemilih khususnya tadi yang tersebar di wilayah-wilayah yang sangat ekstrim perbedaannya. Ya, memang kontestasi politik itu ya seni kemungkinan ya, dan perolehan suara, elektabilitas itu kan depend on, sangat tergantung pada dinamika kan ya. Artinya perkembangan apapun masih mungkin terjadi, dan hari yang menentukan ya 27 November itu, di mana warga akan memberikan hak suaranya. Nah, ya saya katakan Ya. memang waktu harus diakui, waktu 2 bulan itu memang waktu yang pendek ya untuk bisa menjangkau 31 juta pemilih, sehingga memang diperlukan strategi yang presisi, yang jitu ya, untuk bisa membaca segmen dan juga kelompok sasaran yang akan dijangkau, karena ya menyapa secara langsung itu bukan persoalan mudah, baik pemilih kita yang ada di wilayah pedesaan maupun pemilih kita yang ada di wilayah perkotaan, sehingga kan perlu kemudian strategi fokus yang melihat ya peta itu lebih cermat. Kira-kira mana yang perlu untuk lebih intens berkomunikasi, bertemu, bertatap muka, dan mana yang kemudian harus memakai strategi maintenance, pemeliharaan, dan penjagaan gitu ya. Dan kalau kita lihat peta Jawa Timur itu kan ya unik ya. Dan sebenarnya paslon-paslon bisa kalau mau mencermati peta wilayah itu ya, baik dari sisi kultur maupun dapil ya. Kalau kita lihat dapil DPR RI, pemilihan pemilu legislatif DPR itu kan ada 11 ya, Jawa Timur ya. Dan kalau kita lihat wilayah yang luas itu dapil 1 ya, itu kontribusinya hampir 11,7%, hampir 12%. Lalu kemudian disusul dapil 3 dan 4 itu juga besar, 7,8, 8,9%, sama dapil Malang itu 9,1% kontribusinya. Dan itu wilayah-wilayah yang juga pemilih urbannya cukup tinggi di wilayah itu. Dan biasanya di pemilih-pemilih wilayah urban seperti itu, pemilih rasionalnya lebih banyak atau sedang tumbuh berkembang. Nah, di luar itu juga ada pemilih-pemilih tradisional dan periferi yang juga banyak di Jawa Timur ya. Hampir ya, dapil yang kecil kan sebenarnya hanya dapil 9 sama dapil 8. Oh, dapil 8 juga cukup besar sih. Ya, dapil 9 6,3 sama dapil 6,4. Selebihnya sudah rata-rata memang 9, 11%, 8,9 gitu. Jadi itu yang kemudian saya kalau kemudian mau menjangkau pemilih Jawa Timur ya menguasai semua dapil itu, sehingga memang diperlukan istilah strategi yang ya multi ya, strategi gabungan yang memang ya dibutuhkan istilahnya kecerdasan ya untuk penaklukan Jawa Timur itu gitu. Untuk menaklukkan Karena masing-masing wilayah itu juga berbeda-beda, tipikal pemilihnya itu juga berbeda-beda. Apa yang mau diterapkan di wilayah dapil 1 belum tentu cocok juga untuk ditetapkan di dapil lainnya. Nah, itulah yang membuat kompleksitas permasalahannya itu. Maka kemudian bisa dikatakan memang selalu tidak ramah wilayah ini. Tidak ramah gitu, sehingga perlu usaha yang ekstra, perlu perjuangan, energi yang kuat gitu. Yang harus dilakukan oleh semua paslon dan tim ses ya. Jadi tadi serangannya tanda kutip ya, serangan darat juga serangan udara dengan berbagai macam serangan ini, Pak Surahimi, atau pendekatan dan gabungan yang harus dilakukan. Iya, betul. Baik.